Ketika tantangan mulai dilakukan, Luyan yang melihat mereka saling menatap tampak tidak tenang sambil mengingat perkataan Yuxi yang ingin bersaing mendapatkan cinta Shen. Sampai membuat Luyan menggenggam dengan erat soda yang dipegangnya. 2 bulan ke depan, Luyan kembali mengunjungi Shen di Jerman untuk ke-10 kalinya. Saat itu Luyan melihat seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berciuman di balkon asrama Shen. Hal itu pun membuat Luyan marah dan langsung naik menggedor pintu asramanya. Luyan yang berhasil masuk tanpa bertanya langsung memukul Yuxi. Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran, dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, inilah alur drama Go Back Lover full episode versi Bioskop Singkat. Go Back Lover mengisahkan tentang kehidupan gadis SMA bernama Shen Xingro yang diperankan oleh Su Ronan. Dia tidak tinggal bersama orang tuanya, melainkan dengan teman ayahnya yang bernama Lushan. Lushan memiliki seorang putra yang juga masih SMA bernama Lu Xingyan yang diperankan oleh Li Yurui. Karena sebaya mereka mudah untuk berteman baik dan saling membantu, Shen juga selalu membantu Luyan ketika kesulitan dalam belajar sebagai salah satu bentuk rasa terima kasihnya terhadap paman Lushan. Mendapat perlakuan baik dan perhatian dari gadis seperti Shen membuat Luyan menyukai gadis tersebut hingga berniat untuk melamarnya. Namun lamaran itu justru ditolak. Mereka kemudian berpisah setelah lulus SMA. Namun pada akhirnya mereka bertemu kembali dalam sebuah acara kencan buta. Tentu saja hal itu langsung dimanfaatkan Luyan untuk kembali mendekati perempuan yang disukainya tersebut. Bagaimanakah kelanjutan kisah mereka? Apakah Luyan berhasil mengejar cintanya kepada Shen? Cerita dimulai pada tahun 2018 ketika seorang laki-laki yang datang menghampiri seorang wanita di atas panggung. Mereka adalah sepasang kekasih. Dan tiba-tiba saja laki-laki tersebut langsung melamar pacarnya di hadapan semua orang. Laki-laki tersebut bernama Luyan dan wanita itu adalah Shen. Lalu kita dibawa ke tahun 2024. Saat itu, Shen di bandara bersama seorang laki-laki yang bernama Siyi sedang mencari talent untuk acara mereka yang berjudul Go Back Lover. Saat itu mereka menemui seorang pilot untuk mengajaknya menjadi talent di acara mereka. Di saat yang bersamaan ada seorang laki-laki yang sedang memperhatikan mereka. Siyi yang menyadari hal tersebut dan merasa pria itu cocok untuk acara mereka, langsung mengajak Shen untuk mengejarnya. Setelah menemukan keberadaannya, Shen langsung duduk di hadapannya dan mengajaknya untuk berbicara. Lalu tak disangka ternyata laki-laki yang ada di hadapannya adalah Luyan. Shen yang terkejut pun langsung teringat akan kenangan mereka berdua di masa lalu. Lalu, Siyi pun ada di sana dan langsung mengajak Luyan untuk bergabung di acara mereka bernama Kembalilah Kasih atau Go Back Lover dan mengajak mantannya untuk bercerita di acara mereka. Dan Luyan pun menjawab bahwa mantannya tidak akan mau pergi. Di saat yang bersamaan, Shen ditelepon oleh Zhu mengingatkannya untuk jadi pengiring pengantin Zhu. Lalu Shen pun langsung ingin pergi dari sana. Ternyata Luyan juga pengiring pengantin dari Zhou dan mengajaknya untuk pergi bersama. Shen menolak dan setelah melihat bahwa antrian mobilnya cukup lama, dia terpaksa menerima ajakan Luyan. Di perjalanan mereka berdua terlihat sangat canggung. Keadaan itu yang juga ditambah dengan kemacetan membuat Shen turun dari mobil dan ingin jalan kaki saja. Setelah sampai di sana, mereka sama-sama mendampingi pasangan yang ingin bercerai itu. Ternyata Zhou dan Zhu mengadakan resepsi perceraian hubungan mereka.
Dan setelah pengembalian cincin dari keduanya, diputarlah video ucapan selamat untuk mereka. Tetapi video yang diputar itu malah video zaman dulu ketika Luyan menembak Shen. Ternyata di video tersebut kita diperlihatkan bahwa Shen menerima lamaran dari Luyan. Setelah Luyan mematikan video tersebut, acara kemudian dilanjutkan dengan peperangan bantal. Kemudian kita dibawa kembali ke tahun 2013 ketika mereka masih kelas 2 SMA. Saat itu Luyan baru pulang ke rumah dan ketika dia masuk ke dalam kamarnya, dia melihat seorang wanita yang sedang berada di jendela dengan memegang sebuah korek api. Perempuan itu ternyata adalah Shen. Di saat yang bersamaan, Bibi Pei, ibunya Luyan, masuk ke kamar dan langsung memarahi Luyan karena memasuki kamar Shen. Padahal itu adalah kamar Luyan. Ternyata Shen adalah anak dari teman ayahnya Luyan. Dan Shen juga pindah ke satu sekolah dengan Luyan. Ibunya juga menitipkan Shen agar selalu dibawa penjagaannya ketika di sekolah. Dan meminta Shen untuk membantu Luyan untuk meningkatkan nilainya di sekolah. Kemudian kita dibawa kembali ke masa sekarang. Saat itu media sosial sedang dihebohkan oleh video lama Luyan yang melamar Shen. Lalu ketika berada di kantor, Shen diberitahu oleh Zhang bahwa ada peserta yang ingin menandatangani kontrak untuk acara mereka. Dan ketika Shen masuk ke ruang rapat, ternyata orang itu adalah Luyan. Shen yang merasa sedikit malu dengan Luyan merasa keberatan dan langsung kembali ke ruangannya. Zhang juga mengejar Shen untuk merayunya melakukan kerjasama tersebut. Karena mereka sedang dalam keadaan kesulitan keuangan dan juga paksaan dari atasan Shen bahwa atasannya menginginkan Shen dan Luyan yang menjadi bintang acara mereka. Dengan sedikit terpaksa pun Shen langsung masuk ke ruang rapat dan menjelaskan acara mereka tersebut kepada Luyan. Acara mereka ini adalah acara di mana mereka mengundang bintang tamu dan menceritakan kisah cinta pertamanya dahulu. Dengan negosiasi yang panjang di antara keduanya, akhirnya Luyan pun menolak untuk menjadi bintang tamu acara mereka. Karena Shen mengakui bahwa setelah menjadi mantan, tidak ada yang perlu dipertanyakan akan hubungan mereka. Mendengar hal itu pun, Luyan langsung pergi dari sana. Ketika berada di luar gedung, Luyan pun bertemu dengan Zai. Mereka berbicara seperti sudah sangat akrab. Dan secara tiba-tiba, Zai mengambil bulu mata di wajah Luyan. Di sana bersamaan, Shen turun ke lantai dasar dan nampak Zai yang sedang memberikan perhatiannya pada Luyan. Ternyata Luyan berada di sana karena dihubungi oleh Zhang yang mengajaknya untuk ke kantor mereka untuk membicarakan perihal acara yang ingin dibuat oleh Shen dan mengundangnya sebagai bintang tamu. Luyan pun mau untuk membicarakan hal itu. Dan setelah menutup telepon, Luyan merasa senang dan sangat gembira. Zhou yang ingin mengetahui hal tersebut pun mengingatkan Luyan bahwa jangan melakukan kesalahan karena Luyan baru bisa lepas dari kesedihan selama 2 tahun setelah dicampakkan oleh Shen. Luyan tidak peduli sama sekali perkataan Zhou dan langsung pergi untuk membeli baju baru. Setelah sampai di sana, Luyan terus saja mengintip Shen dan terus merapikan diri. Di malam hari ketika Shen sedang berbicara dengan temannya, dia ditelepon oleh ibu Luyan. Dan beberapa saat kemudian Shen pun tiba di rumah Luyan. Di sana Bibi Pei terlihat sedikit kesal padanya karena Shen tidak memberitahunya dan bahkan tidak mau mengunjunginya ke rumah. Padahal sudah pulang dari luar negeri selama 2 tahun lamanya. Bibi tahu bahwa dia sudah putus dengan Luyan dan tetap memintanya untuk menginap di rumah karena Luyan pasti tidak akan pulang. Shen yang kasihan Bibi Pei sendirian di rumah akhirnya mau untuk menginap di sana. Beberapa saat kemudian Luyan pun tiba di rumah. Dia pun mendengar ibunya sedang berbicara dengan Shen. Ternyata Luyan dihubungi oleh ibunya karena ada masalah di rumah. Luyan pun pergi melihat ibunya yang berbohong. Dan ibunya pun meminta Luyan untuk mengantarkan Shen pulang. Luyan pun awalnya keberatan. Kemudian karena ibunya mengatakan bahwa Luyan masih mencintai Shen, dia terpaksa mengantar Shen agar ibunya diam. Lalu ketika sampai di lokasi, Shen yang dihubungi oleh Yuxi dipertanyakan oleh Luyan.
Shen menjawab bahwa mereka hanya berteman dan menyuruhnya agar mengurus hubungan asramanya saja. Luyan yang menjawab bahwa dia lajang dipertanyakan oleh Shen karena dia melihat sepatu Cats yang ada di mobilnya. Dan ketika Shen keluar mobil, Luyan segera berlari dan memakaikan sepatu tersebut di kaki Shen. Dan sepatu tersebut sangat pas di kaki Shen. Ternyata itu adalah sepatu Shen yang disimpan oleh Luyan yang ditemukan ibunya ketika tahun 2020 setelah mereka putus 8 bulan. 那是若若的鞋，我今天大扫除的时候刚收拾出来。 Dan ketika Luyan hendak pergi dari sana, Shen menghentikan Luyan dan kembali membahas kerjasama mereka perihal acara Shen dan membahas keuntungan dari kedua sisi. Luyan tidak menolaknya sama sekali dan akan mempertimbangkannya nanti. Dia pun langsung pergi begitu saja. Sesampainya di rumah, Luyan menanyakan saran pada Zhou apakah dia harus menerima tawaran itu atau tidak. Luyan takut jika dia yang berinisiatif mendekati Shen akan menghindari dirinya. Dan Luyan sudah merasa sangat senang dengan keadaan mereka saat ini seperti teman biasa karena dia bisa mendengar Shen berbicara lagi. Di malam harinya, ketika Luyan sedang tidur di kamar, dia melihat kenangan masa lalunya dengan Shen. Begitu juga dengan Shen yang melihat kenangan mereka bersama. Dan di keesokan harinya, Luyan mengundang Shen ke kantornya. Saat itu dia setuju untuk ikut acara yang dibuat oleh Shen. Bahkan Luyan juga mau berinvestasi sebesar 6 juta yen. Luyan setuju ikut acara tersebut karena dia mengetahui dari Zhang bahwa Shen menggadai rumahnya untuk mendanai acara tersebut. Shen sedikit keberatan atas perhatian Luyan, tapi Luyan menjelaskan bahwa dia berinvestasi karena kualitas tim yang dimiliki oleh Shen. Luyan juga meminta syarat untuk bisa menentukan tamu acara, dan Shen pun tidak keberatan akan hal itu. Setelah negosiasi itu selesai, Zai datang ke kantor Luyan untuk memeriksa kerjasama perusahaan Luyan dengan pemodal asing. Dan beberapa saat kemudian pemodal itu pun datang yang diwakili oleh Yusi. Luyan dan Yusi terlihat ada masalah antara mereka berdua. Dan karena hal tersebut, Yusi hanya mengajak Shen untuk makan setelah membahas investasi mereka. Namun Shen menolak dan mengajak mereka semua untuk makan sekaligus membahas investasi. Ketika mereka menuju ke restoran, Yusi mengingatkan Shen agar tidak bekerja sama dengan Luyan karena Yusi mengetahui bagaimana rasa sakit yang dia alami ketika putus dengan Luyan dulu. Ternyata Yusi adalah orang yang menemani Shen di luar negeri ketika dirinya baru putus dengan Luyan dan mengetahui seluk-beluk masalah mereka. Kondisi Shen saat itu pun memang sangat memprihatinkan. Ketika di dalam restoran, mereka memesan makanan sambil saling sindir-menyindir dan terus membahas masa lalu mereka. Ternyata dulu Luyan pernah memukul Yusi ketika melihat kebersamaan Yusi dengan Shen, sehingga membuat mereka berurusan dengan polisi. Dan ketika Yusi mengetahui bahwa investornya Shen adalah Luyan, dia keberatan dan takut Luyan akan memanfaatkan Shen lagi. Tetapi Shen menjelaskan bahwa dia sendiri yang mengajak Luyan untuk bekerja sama. Yusi pun tidak terima akan kondisi itu dan berbacot dengan seenaknya. Luyan yang tidak mau mendengarnya lagi langsung pergi ke kamar mandi. Dan Yusi pun juga pamit untuk ke kamar mandi. Di kamar mandi, Yusi dan Luyan kembali melanjutkan perdebatan mereka. Yusi mengkhawatirkan hasil kerjasama mereka yang sangat buruk karena kondisi keuangan perusahaan Luyan sedang mengalami kerugian. Yusi mengungkapkan bahwa setelah Shen putus dengan Luyan, dialah yang selalu berada di sisi Shen, sehingga Yusi mengetahui semuanya. Setelah kembali dari kamar mandi, Yusi memberikan kejutan kepada Shen dengan tawaran investasi yang lebih menggiurkan daripada Luyan, juga dengan sutradara acara TV yang ternama dan biaya syuting yang sangat besar. Namun, Shen hanya terdiam mempertimbangkan hal tersebut. Keesokan harinya, Luyan terus mondar-mandir di kantornya menunggu Shen. Dan saat itu juga, Zhou masuk dan memberitahu Luyan bahwa ini sudah pukul 9, yang artinya Shen menolak tawaran investasi mereka. Namun secara tiba-tiba, Shen mengetuk pintu kantornya dan membuat Luyan langsung sigap menunggu. Ternyata Shen memilih Luyan untuk menjadi investornya dengan alasan bahwa berita tentang mereka yang sedang sangat trending. Dan Shen tidak mau susah untuk membangun kepercayaan baru dengan orang lain.
Shen juga mengatakan bahwa ia lebih percaya kepada Luyan, dan mereka pun mulai membahas tentang rencana acara mereka dengan mengundang orang yang sudah pernah bercerai sebagai bintang tamu mereka. Kemudian mereka berdua pun sama-sama mendatangi rekannya. Luyan merayu Zhou untuk hadir ke acara mereka, dan Shen merayu Zhu untuk bisa menjadi bintang tamu. Mereka juga saling mengungkapkan bahwa Zhou dan Zhu sama-sama menyesal dan berjanji akan berubah antara satu sama lain. Untungnya Zhou dan Zhu sama-sama percaya dengan rayuan sahabat mereka. Zhou dan Zhu juga sama-sama menginginkan untuk berbicara lebih dulu, dan jika yang mereka inginkan tidak terjadi, keduanya tidak segan untuk meninggalkan studio. 分开之后，他才明白你对他有多么重要。他还说他会永远爱你，至死不渝，就算。 Keesokan harinya, Shen berada di kantor Luyan untuk menjelaskan rencana mereka yang akan membuat tema perkenalan dan mengawali hubungan baru di acara mereka. Luyan pun sudah mendapatkan bintang tamu yang cocok untuk sekaligus mempromosikan acara mereka. Luyan mengusulkan Siyu, ketua kelas mereka saat SMA, karena dia memiliki banyak pengikut. Dan beberapa saat kemudian, Luyan bertemu dengan Siyu di lapangan basket. Tetapi Siyu menolak ajakan Luyan karena dia tidak memiliki riwayat percintaan. Namun Luyan yakin dan memintanya untuk menghubungi dirinya jika pikirannya berubah. Keesokan harinya, Shen menelpon Qin untuk mengajaknya makan malam bersama dan akan menjemputnya. Namun beberapa saat kemudian ketika Qin keluar dari kantornya, dia dihampiri oleh Li Qi, mantan suaminya, mengajaknya untuk pulang dan kembali ke pelukannya. Namun Qin nampak seperti orang trauma dan ketakutan menolak Li Qi. Tetapi Li Qi tidak terima dan berani bermain kasar kepada Qin. Beruntung di sana bersamaan, Shen datang dan membantu Qin. Saat itu, Shen terus saja membela Qin di hadapan Li Qi, mengancam dan mengusirnya dari tempat tersebut. Dan setelah Li Qi pergi, Shen menenangkan Qin dan mengantarkannya ke rumah. Qin masih terlihat seperti orang yang ketakutan. Ternyata semasa dia menikah dengan Li Qi, Qin terus mendapatkan perlakuan kasar dari suaminya itu. Dan Qin pun diminta untuk tinggal di rumah Shen agar lebih aman. Keesokan harinya, Shen dan Luyan bersama sutradara acara mereka melihat-lihat lokasi syuting di Villa Luyan. Shen terus memberikan saran-saran untuk memperindah Villa Luyan agar nampak lebih indah dan estetik ketika mereka akan mengambil rekaman nantinya. Di sisi lain, Qin sedang mengemas barang-barangnya untuk pindah ke rumah Shen. Tetapi di saat yang bersamaan, Li Qi datang menggedor bahkan memaksa masuk lewat jendela rumah Qin. Untungnya, Qin sempat mengambil ponselnya untuk menelpon Shen. Saat itu Li Qi memaksa Qin untuk rujuk kembali menjadi istrinya, berjanji tidak akan memukul Qin lagi. Qin yang menolak membuat Li Qi mengamuk dan kembali menyiksa Qin. Shen yang mendengar teriakan Qin di ponselnya langsung bergegas pergi ke rumah Qin bersama Luyan, Zhou dan Siyu. Beberapa saat kemudian mereka pun sampai di rumah Qin. Luyan langsung menghentikan perbuatan Li Qi dan Shen langsung menenangkan Qin. Tetapi Li Qi berhasil kabur dari rumah Qin. Siyu terlihat sangat khawatir dengan keadaan Qin. Karena ketika di masa SMA dulu, Siyu pernah sangat menyukai Qin dan juga pernah memberikan hadiah untuk Qin, yaitu buku lulus UN yang juga diberikan kata-kata motivasi dan tanda tangan Siyu. Tapi Siyu tidak berani untuk mengungkapkan perasaannya. Keesokan harinya mereka semua kembali menangkap Li Qi dan memberikan pelajaran padanya. Shen meyakinkan Qin untuk berani mengungkapkan semua isi hatinya pada Li Qi. Dan saat mereka sedang menginterogasi Li Qi, Qin datang dan dengan berani mengancam Li Qi dengan bukti visum yang dimilikinya dan bukti rekaman CCTV yang sudah didapatkan olehnya. Li Qi yang tidak punya pilihan lain langsung pergi meninggalkan mereka semua, berjanji tidak akan mengganggu Qin lagi. Kemudian ketika Qin kembali bekerja, dia mendapatkan pesan dari Siyu untuk mengajaknya bertemu sepulang kerja. Ketika mereka pulang kerja pun, Qin dan Siyu berjalan-jalan bersama. Siyu ingin mengajak Qin ikut acara Shen Kembalilah Kasih, dengan alasan dia ingin membantu hubungan Shen dan Luyan agar kembali membaik karena acara itu. Acara itu akan dimulai sesuai jadwal jika Qin dan Siyu ikut di acara tersebut. Oleh sebab itu, Siyu mengajak Qin.
Tapi pada awalnya Qin menolak karena ia takut akan mengecewakan Shen sebab dia malu ikut acara itu. Si Yu terus saja meyakinkan Qin bahwa dia mampu dan berani. Bahkan si Yu meminta Qin untuk menjadikannya sebagai orang yang menyukai Qin agar mereka punya alasan untuk ikut di acara pacaran tersebut. Di malam harinya, Qin pergi menemui Shen dan Zhu. Dia menceritakan kejadian saat dia bertemu dengan si Yu sepulang kerja. Qin pun memutuskan untuk ikut acara tersebut demi kebaikannya dan juga si Yu. Keesokan harinya, Shen pergi berbelanja bahan bangunan untuk renovasi lokasi syuting mereka. Tetapi barang-barang di sana ditawar oleh Shen dengan harga yang sangat rendah, sehingga membuat pemilik toko keberatan memberikan harga murah padanya. Di sana bersamaan, Luyan juga ada di sana menemui Shen. Tak disangka Shen beralasan membeli bahan bangunan tersebut untuk renovasi rumahnya dan suaminya. Namun anggaran mereka terbatas. Kemudian ketika Luyan masuk ke toko itu, Shen langsung memanggil Luyan suamiku dan bertanya tentang biaya mereka merenovasi rumah. Luyan pun mengiyakan dan mengakui jika harganya tidak dikurangi pemilik toko, maka mereka tidak jadi merenovasi rumah. Pemilik toko yang kasihan langsung mengiyakan harga yang diminta Shen tersebut. Kemudian ketika mereka melanjutkan berbelanja, Luyan menggendong Shen dan memasukkannya ke dalam stroller belanja dengan alasan biar Luyan yang menggunakan otot dan Shen menggunakan otak ketika berbelanja. Ketika mereka melanjutkan berbelanja, Luyan bermanja dengan meminta Shen mentransfer uang untuknya agar mereka bisa membeli makanan. Ketika mereka makan pun, Luyan terus saja memanggil Shen istriku. Dan Luyan pun juga berniat ingin mengajak Shen membangun hubungan mereka kembali. Namun setelah mengingat kenangan buruk mereka, Luyan tidak jadi untuk mengatakan hal yang sebenarnya. Kemudian ketika mereka kembali ke villa Luyan, Shen memarahi Jiao karena memerintahkan tukang untuk segera merenovasi tanpa sepengetahuan Shen. Shen pun memarahi Jiao tanpa ragu, sehingga membuat Jiao marah dan mengadu pada ayahnya atasan Shen. Namun ayahnya tidak terlalu memperdulikan hal itu. Tapi Jiao terlihat tidak senang dan akan membalaskan perbuatan Shen. Beberapa hari kemudian, setelah persiapan renovasi dan persiapan syuting siap, mereka melakukan syuting hari pertama mereka. Zhu, Shen, Qin, Si Yu, Luyan, dan Zhou telah melakukan syuting untuk perkenalan mereka. Dan syuting pun dimulai ketika mereka semua baru memasuki villa. Di acara tersebut kamera tersebar di mana-mana. Dan mereka hanya perlu melakukan senormal mungkin orang berkencan. Tanpa ada yang dilebihkan, semuanya harus berjalan senatural mungkin. Dan Jiao yang bertindak sebagai sutradara skenario menggantikan Shen memerintahkan mereka untuk makan bersama. Ketika makan bersama, Zhou terus saja mempromosikan villa mereka kepada penonton. Tapi Shen memperingatkannya untuk tidak terlalu memperbanyak iklan untuk menjaga kenyamanan penonton. Dan ketika Zhu dan Zhou memperebutkan bakso terakhirnya, bakso tersebut malah jatuh ke badan Luyan, membuat Zhou mengatakan bahwa hal itu seperti tidak asing di ingatan mereka. Shen dan Luyan pun kembali mengingat masa lalu mereka sewaktu SMA yang sedang merayakan keberhasilan mereka melewati ujian nasional. Mereka meminum arak sama-sama, dan ketika Luyan mengambil bakso untuk Shen, dia tak sengaja menjatuhkan bakso tersebut di pakaian Shen. Shen pun pergi ke kamar mandi untuk membersihkannya. Luyan juga mengikutinya dan menunggu Shen di luar kamar mandi. Ternyata setelah Shen keluar, disitulah Luyan pertama kali mengungkapkan perasaannya kepada Shen. Shen yang malu langsung pergi mengambilkan sayuran. Zhou kembali mempertanyakan perasaan Shen pada Luyan. Shen pun menjawabnya dengan mematikan mikrofonnya dan Zhou. Barulah Shen berbisik dan mengatakan yang sebenarnya, sehingga membuat Zhou bertanya apakah kau baik-baik saja. Kemudian kita dibawa kembali ke tahun 2013. Saat itu Luyan dan Shen baru pulang sekolah. Luyan menjelaskan pada Shen bahwa dia sudah menghafal kosakata bahasa Inggris dari A sampai L. Lalu Shen menantang Luyan untuk menerjemahkan kalimat yang dikatakannya sambil memuji ketampanan Luyan. Luyan yang salah menerjemahkan bulat-bulat kalimat itu pun mencarinya kembali di ponsel.
dan mengatakan kata tersebut berasal dari hatinya. Shen yang menjawab iya membuat Luyan sangat heran. Kemudian kembali ke masa sekarang, saat itu syuting acara Go Back Lover hari kedua pun dimulai. Saat itu mereka memilih lokasi syuting yang berbeda untuk ketiga mantan pasangan itu dan mengatakan satu kata hal yang jujur dan bohong kepada pasangannya masing-masing tanpa memberitahukan yang mana yang jujur dan bohong. Saat itu, Luyan dan Shen mendapati lokasi syuting di pantai. Ketika Luyan sampai di lokasi syuting, Luyan mempertanyakan Shen. Ternyata Shen diurus oleh Jiao. Tapi ketika Jiao sampai di lokasi syuting, Jiao mengajak Luyan untuk wawancara terlebih dahulu sambil menunggu Shen karena Jiao sudah menyuruh supir untuk menjemputnya. Pada scene berbeda, Shen turun di tengah hutan karena mobil sudah tidak bisa masuk ke dalam hutan. Ketika mulai masuk ke dalam hutan, Shen terus memanggil nama Luyan. Dan di sisi yang berbeda, Jiao sedang melakukan wawancara kepada Luyan. Dan ketika Luyan mengkhawatirkan Shen, justru Jiao menenangkan Luyan dan terus melanjutkan wawancaranya. Sampai saat menjelang malam, Luyan benar-benar mulai khawatir dan mempertanyakan Shen pada Jiao. Luyan yang tahu ini adalah ulah Jiao langsung pergi mencari keberadaan Shen. Sementara Shen terus saja membuat tanda silang pada setiap pohon yang dilewatinya sebagai pertinggal jejak. Lalu Luyan yang masuk ke hutan melihat tanda silang yang dibuat oleh Shen. Setelah beberapa saat mencari ke sana kemari, Luyan berhasil menemukan Shen. Dengan perasaan yang sangat senang, Shen langsung berlari ke arah Luyan. Tetapi Luyan malah masuk ke dalam lubang dan membuat kakinya sakit. Shen yang melihat hal tersebut hanya terus tertawa sambil memapah Luyan yang kesusahan berjalan. 我还以为刚才能上演一出英雄救美呢。 Kemudian ketika mereka kembali ke lokasi syuting, Jiao pura-pura mengkhawatirkan Shen. Tetapi Shen dan Luyan langsung memarahi Jiao karena ulahnya tersebut. Shen memperingatkan Jiao dengan tegas bahwa kesalahannya kali ini adalah untuk yang terakhir kalinya. Untungnya Jiao adalah anak investor utama mereka, sehingga mereka juga harus menjaga sikap dengannya. Kemudian syuting pun dilanjutkan. Shen dan Luyan mulai bercerita tentang masa lalu dan terlihat sangat romantis. Sampai ketika Luyan menceritakan alasannya menyukai makanan pedas adalah sebagai salah satu usaha Luyan untuk bisa menyetarakan selera makannya dengan Shen ketika mereka akan berkeluarga nanti. Hal itu pun membuat Shen langsung mengajak Luyan untuk memulai hubungan mereka dari awal lagi. Hal itu pun membuat Luyan terkejut dan dia mempertanyakan apakah ini kebenaran atau kebohongan bagian dari acara tersebut. 真心话还是假话？ Keesokan harinya, sesi wawancara pengungkapan kejujuran dan kebohongan pun dimulai. Kali ini, Qin mengungkapkan kejujurannya adalah dia senang berbicara dengan Siyu, karena dia memang benar-benar suka mendengarnya berbicara. Dan Siyu juga menebak bahwa kebohongan dari Qin adalah dia yang senang mendengarnya berbicara, karena Siyu memang benar-benar membosankan dan tidak tahu membuka percakapan. Sementara Zhu mengungkapkan bahwa dia tidak suka mendengar Zhou makan bersama orang lain yang akan dia nikahi. Jadi, Zhu berbohong akan membawakan karangan bunga untuknya. Sementara Zhou berbohong bahwa dia makan bersama orang lain dan akan menikah dengan orang itu, karena dia memang benar-benar tidak berani mendekati wanita lain. Kemudian sampai giliran Shen, ternyata Shen berkata jujur bahwa dia mengajak Luyan untuk memulai dari awal, karena dia terharu saat-saat kebersamaan mereka membuat acara itu dan sampai saat ketika Luyan menolongnya di hutan. Sementara Luyan menebak kebohongan dari Shen adalah mengajaknya memulai dari awal. Karena beberapa malam yang lalu, Shen pernah mengatakan kepadanya mereka hanya akan menjadi teman baik. Sementara kejujuran Luyan adalah semuanya yang dia katakan. Karena dia dari dulu tidak pernah berbohong pada Shen. Shen pun juga menebak hal yang sama. Lalu, Jiao membawakan pertanyaan tambahan dari sutradara untuk Luyan. Apakah dia pernah menghubungi Shen setelah mereka putus? Ternyata Luyan tidak pernah menghubunginya lagi setelah putus dengan Shen. Dan Luyan kembali mengingat momen ketika dia datang ke luar negeri untuk menemui Shen di asramanya. Tetapi Luyan melihat Shen dari bawah yang sedang berciuman dengan seorang laki-laki. Kemudian ketika mereka sama-sama kembali ke ruangan mereka, Luyan tampak sedikit cuek terhadap Shen, sampai membuat Shen menanyakannya. Namun Luyan hanya menjawab karena ia terlalu lelah hari ini. 心情不好啊？没什么，
就是有点累了。 Ternyata di hari pertama mereka syuting, saat Shen mematikan mic-nya dan Zhu, Shen mengatakan bahwa dirinya telah jatuh cinta lagi pada Luyan. Karena Shen baru sadar Luyan sangat baik kepadanya. Meski dulu Shen merasa bahwa buruknya hubungan mereka karena jahatnya Luyan pada dirinya. 我好像又重新喜欢上陆星言了。 Keesokan harinya, Yusi kembali menemui Shen. Dia meminta Shen untuk menemaninya membeli beberapa perabotan. Namun Shen menolaknya. Tapi ketika Yusi mengatakan ingin membeli bantal karena lehernya sakit, akhirnya Shen pun setuju dan langsung ikut dengan Yusi. Jiao yang melihat mereka pergi bersama seperti sudah memikirkan rencana licik untuk Shen. Beberapa saat kemudian, Jiao mengajak Luyan untuk syuting beberapa bagian yang kurang minggu ini. Dan tanpa memikirkan apapun, Luyan langsung pergi untuk syuting tersebut. Di sisi lain, ternyata Shen pergi bersama Yusi karena dia ingin membeli bantal untuk Luyan. Karena beberapa hari yang lalu Luyan mengalami sakit leher akibat salah tidur. Beberapa saat kemudian, ketika Shen dan Yusi sedang memilih aromaterapi, Jiao dan Luyan pun datang ke lokasi yang sama. Saat itu Luyan yang melihat kebersamaan mereka berdua langsung menghampirinya. Jiao yang merasa rencananya berhasil langsung pergi begitu saja. Saat itu Luyan mengira bantal yang mereka pilih itu adalah bantal pasangan. Shen menjelaskan bahwa dia pergi membeli bantal untuk Luyan. Dan Luyan pun langsung meminta maaf atas kesalahpahamannya tersebut. Lalu ketika Shen mengangkat telepon, Yusi memberitahukan Luyan bahwa dia juga menyukai Shen dari dulu dan ingin bersaing mendapatkan cinta Shen. 我今天就明确告诉你，我就是喜欢星罗。 Kemudian Luyan memanggil Shen untuk berbicara empat mata. Saat itu Luyan meminta Shen untuk menjaga jarak dengan Yusi demi tetap terjaga keviralan acara mereka. Karena Luyan takut penonton akan melihat Shen dan Yusi berduaan di luar dan akan mengira hubungan Shen dan Luyan di acara adalah hal yang direkayasa. Tetapi Shen menolak Luyan untuk mengatur-ngatur kebebasan Shen. Dan Shen meminta maaf pada Luyan jika Yusi mengatakan hal yang keterlaluan padanya. Permintaan maaf yang diwakili untuk Yusi tersebut membuat Luyan marah. 我来替他向你道歉。你替他道歉？ Keesokan harinya, syuting dilanjutkan dengan aturan berbeda untuk setiap pasangan. Zhu dan Zhou memiliki aturan tidak boleh berbicara lebih dari 10 kalimat, sedangkan Qin dan Siyu harus berbicara minimal 100 kalimat. Dan aturan untuk Shen dengan Luyan adalah memasak dan makan bersama lagi. Syuting pun dimulai dengan Zhu dan Zhou yang bertarung. Saat itu Zhu menanyakan perihal wanita yang ditemui Zhou. Zhou tidak memberitahu apapun sampai membuat mereka berkelahi sambil terus berdebat. 那个女人到底是谁？我真不能告诉你啊！ Dan membuat mereka berdua harus ditempel plaster pada mulutnya. Ketika Zhu hampir menangis, Zhou memberitahu bahwa yang ditemuinya adalah ibunya sendiri yang menanyakan kondisi mereka berdua dan menyuruh Zhou agar tidak memberitahukannya pada Zhu, sehingga membuat Zhu memeluk Zhou. Di sisi lain, Qin dan Siyu melakukan syuting di pinggir pantai dan mengharuskan mereka untuk berbicara harus lebih dari 100 kata. Awalnya mereka berdua sama-sama canggung dan tidak berani membuka pembicaraan. Namun ketika Siyu ingin berkonsultasi hukum dengan Qin, membuat Qin nyaman dan memulai pembicaraan mereka dengan sangat baik hingga mereka berhasil menyelesaikan tantangan tersebut. Setelah selesai syuting pun, Siyu kemudian mengajak Qin untuk menonton bersama di bioskop. Hal itu pun membuat mereka berdua menjadi semakin dekat. Di malam harinya, Shen dan Luyan memulai syuting mereka dengan perasaan yang masih marah antara keduanya, sehingga membuat mereka saling sindir secara halus. Dan ketika Luyan memasang ikan, api pun menyambar ketika Luyan menuangkan cuka. Hal itu pun membuat mereka berdua dekat dan sama-sama khawatir. Namun hal itu tak berlangsung lama. Hingga saat mereka akan makan bersama, mereka terus meributkan tentang kedekatan Shen dan Yusi. Dan sutradara pun ingin mengompori mereka dengan pertanyaan yang mendetail tentang masalah tersebut. Hingga mereka kembali membahas penyebab mereka berdua putus. Kemudian kita dibawa kembali ke bulan Juni tahun 2018 setelah Luyan melamar Shen di depan semua orang. Ketika itu, setelah acara selesai
di belakang panggung ternyata Shen mengembalikan cincin lamaran Luyan. Shen tidak berani menolak Luyan di depan orang banyak. Shen menolak Luyan karena dia trauma akan pernikahan, sebab dia melihat kedua orang tuanya yang selalu saja bertengkar dan saling menyiksa, membuat Shen takut untuk menikah. Bahkan Shen diam-diam telah mempersiapkan S2-nya di Jerman tanpa sepengetahuan Luyan. Luyan yang mengetahui Shen yang hanya mempertimbangkan masa depannya saja tanpa mempertimbangkan perasaan Luyan membuat Luyan sedih dan marah hingga langsung meninggalkan Shen. 3 bulan setelah kejadian, ketika mereka lulus kuliah, Shen hendak pergi ke Jerman untuk melanjutkan S2-nya. Luyan menemui Shen di kamarnya dan meminta maaf perihal 3 bulan yang lalu, sehingga membuat mereka berdua berbaikan dan Luyan tidak mempermasalahkan bagaimana masa depan hubungan mereka berdua asalkan mereka tetap bersama. 1 bulan kemudian, Luyan untuk pertama kalinya menemui Shen di Jerman. Luyan merasa sangat senang meski kelelahan setelah perjalanan panjang. Namun wajah Shen seperti mengkhawatirkan sesuatu. Dan setelah 2 bulan kemudian, Luyan kembali mengunjungi Shen di asramanya. Saat itu, Shen melihat notif di ponsel Luyan tentang renovasi rumah untuk pernikahan dan acara pernikahan yang sedang dipersiapkan oleh Luyan, membuat Shen sedikit kebingungan. 5 bulan setelahnya, Luyan sedang video call dengan Shen. Luyan melihat seorang laki-laki di asrama Shen. Ternyata laki-laki itu adalah Yusi. Mereka ditempatkan secara random di satu asrama oleh kampus mereka. 2 bulan ke depan, Luyan kembali mengunjungi Shen di Jerman untuk ke-10 kalinya. Saat itu Luyan melihat seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berciuman di balkon asrama Shen. Hal itu pun membuat Luyan marah dan langsung naik menggedor pintu asramanya. Luyan yang berhasil masuk tanpa bertanya langsung memukul Yusi, sehingga membuat keributan yang menyebabkan mereka berurusan dengan kepolisian. Keesokan harinya, Luyan telah dibebaskan. Saat itu Luyan meminta maaf karena kesalahpahamannya. Luyan mengira bahwa Yusi mencium Shen. Ternyata di kamar itu mereka tidak hanya berdua. Salah satunya juga ada pacar Yusi. Perkiraan Luyan tersebut membuat Shen marah karena Luyan yang salah menduga itu pada Shen. Luyan merasa tidak aman karena status mereka hanya berpacaran dan jarak mereka yang sangat jauh. Shen kembali marah dan sedih karena Luyan menganggap keributan ini hanya sementara dan mengajaknya pulang ke Cina. Shen pun marah mendengar perkataan itu dan mengungkapkan dia tidak mau pulang karena Luyan telah mempersiapkan pernikahan dan rumah setelah mereka menikah. Karena dulu mereka telah sepakat untuk tidak menikah, tetapi Luyan tidak memaksa, tidak menyerah dan bersedia menemani Shen menyembuhkan rasa trauma itu. Tetapi Shen tetap tidak mau dan keras kepala tidak ingin menikah karena dia menganggap pernikahan tidak membuat mereka bahagia. Dan saat itu juga Shen mendapatkan telepon dari mentornya, memarahinya karena semalam dia tidak hadir menemui sutradara ternama di Jerman, membuat Shen dicoret oleh mentornya. Hal tersebut pun membuat Shen marah karena Luyan telah mengganggu impiannya, sehingga membuat Shen secara sepihak memutuskan hubungan mereka. 我累了，我们到此为止，请你以后不要再来找我了。Saat itu kita kembali ke tahun 2014. Luyan dan Shen terus saja belajar bersama setiap harinya untuk menghadapi ujian nasional. Dan setelah pengumuman ujian, ternyata Luyan mendapatkan nilai yang bagus sehingga dia bisa masuk universitas ternama di Cina. Tapi Luyan tidak mendaftar di kampus itu karena dia tidak ingin beda kampus dengan Shen. Hal itu pun diketahui oleh Shen, membuat Shen marah padanya dan mengatakan jangan berkorban deminya jika itu menghancurkan masa depan Luyan. Kemudian kita kembali ke masa sekarang ketika syuting berlangsung. Shen menjawab bahwa penyebab mereka putus adalah harapan mereka untuk masa depan sangat jauh berbeda. Luyan tetap mengharapkan Shen untuk merubah pikirannya tentang pernikahan, membuat Shen marah karena terus mengharapkannya untuk berubah sesuai keinginan Luyan. Shen juga mengatakan tidak mungkin berubah dan mereka berada di dunia yang berbeda. Perkataan Shen tersebut membuat Luyan marah dan langsung pergi dari sana. Keesokan harinya, tim acara meminta pendapat Zhu tentang masalah yang sedang terjadi.
Zhu juga nampak sedikit kebingungan dengan masalah tersebut. Dia menyarankan kepada tim mengundang Ibu Luyan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian saat itu Bibi Pei bertemu dengan Shen dan mengharapkan Shen dan Luyan saling memberikan kesempatan lagi. Bibi Pei menjelaskan bahwa hal serumit apapun bisa disatukan kembali jika ditangani dengan tepat. Bibi juga memberikan barang penyimpanan Luyan yang telah disimpannya bertahun-tahun. Bahkan Bibi juga tidak tahu barang itu. Kemudian ketika Shen pulang, dia membuka barang Luyan bersama dengan Zhu dan Qin. Ternyata itu adalah barang kenangan mereka bersama yang disimpan dengan baik oleh Luyan, mengingatkan Shen dengan malam ulang tahunnya. Malam pertama mereka berpacaran dan malam mereka memesan hotel dan tidur bersama. Namun di malam itu Luyan malah ketiduran duluan di hotel, sehingga membuat Shen menuliskan rasa terima kasihnya kepada Luyan di sebuah kertas yang masih disimpannya sampai sekarang. Qin dan Zhu pun menyarankan Shen agar dia kembali menemui Luyan dan berbaikan dengannya. Keesokan harinya, Shen menemui Luyan untuk berbicara dengannya. Shen meminta maaf pada Luyan dan mengatakan bahwa mereka telah tumbuh bersama sejak SMA dan menjadi bagian yang saling tidak terpisahkan. Oleh karena itu, Shen tetap ingin berada di sisi Luyan dengan cara lain. Namun jika Luyan tidak terima, Shen akan pergi menjauh dari sisinya setelah kerjasama ini selesai. Bagaimanapun juga, Luyan tidak mau menjauh dari Shen dan mereka memilih untuk saling berbaikan dengan status sebagai mitra kerja yang baik. Keesokan harinya mereka melakukan syuting dengan perasaan yang lebih baik dan juga makan bersama dengan rekannya. Di sisi lain, Jiao menyarankan kepada sutradara utama untuk mengundang Yusi ke acara mereka sebagai pemicu konflik. Karena Jiao menyatakan bahwa jika jalan cerita mereka lurus-lurus saja, pasti penonton akan merasa bosan. Jiao menyarankan agar mereka mendatangkan tamu penantang di acara itu. Saran tersebut pun diterima dengan baik oleh sutradara utama. Keesokan harinya, tamu penantang pria memilih Shen sebagai pasangan kencannya. Yusi pun langsung menyatakan ketertarikannya pada Shen di hadapan Luyan. Luyan hanya bertepuk tangan menyambut kedatangan Yusi. Dan Yusi langsung mengajak Shen pergi berkencan bersama dengannya. Sehingga Luyan harus menyaksikan kencan mereka di belakang layar. Di sisi lain, tak disangka peserta penantang wanita memilih Siyu untuk menjadi teman kencannya. Perempuan itu ternyata adalah Zai. Ternyata Zai hanya ingin bertemu dan berbicara dengan Qin. Dia hanya meminta Siyu untuk menemani mereka berdua. Kemudian Shen dan Yusi berkencan sambil latihan memanah. Yusi terus saja merayu Shen dengan meminta mengajarinya memanah. Namun Shen mengingatkan mereka hanya teman dan jangan berulah di acaranya. Namun Yusi juga menyarankan kepada Shen bahwa dia harus mengeluarkan Luyan agar acara lebih menyenangkan. Luyan yang di villa hanya bisa melihat mereka berdua. Di sisi lain, Siyu, Qin dan Zai pergi ke perpustakaan. Di sana mereka menemukan buku ujian nasional. Hal tersebut pun mengingatkan Zai ketika mereka SMA yang mendapatkan buku UN dari Siyu. Mendengar hal itu membuat Qin bersedih, mengira hanya dirinya yang mendapatkan buku UN tersebut. Tetapi sebenarnya Siyu hanya berniat memberikannya kepada Qin saja. Namun dia tidak berani memberikannya pada Qin saja. Melihat Siyu tidak canggung berinteraksi dengan Zai membuat Qin sedikit sedih. Di malam harinya mereka semua akan mengikuti permainan kejujuran dan tantangan setelah syuting kejujuran selesai dilakukan. Pada saat sesi kejujuran, mereka akan memilih siapa untuk menjadikan teman kencan selain pasangannya sendiri. Dan jika mereka yang saling memilih, otomatis akan menjadi teman kencan di misi berikutnya. Saat itu, Qin memilih Zhou karena asal pilih. Shen juga memilih Zhou karena alasan sahabat. Zai memilih Luyan karena dia penasaran dengan kepribadian rekan kerjanya itu. Sedangkan Zhu memilih Yusi karena dia sesuatu yang baru. Sedangkan dari pihak pria, Zhou memilih Shen karena itu sahabat baik Zhu. Siyu memilih Zai karena dia tidak canggung berinteraksi dengan Zai sebab teman lamanya. Luyan juga memilih Zai sebab itu adalah rekan kerjanya yang sudah sangat lama. Sementara Yusi memilih Zhu karena menyukai kepribadian dirinya. Kemudian mereka melanjutkan permainan tantangan. Di pengundian kartu pertama, tanpa disangka Siyu dan Qin mendapatkan kartu yang sama.
Setelah melakukan undian, mereka mendapatkan tantangan memakan biskuit bersama sampai menyisakan kurang dari 3 cm. Ketika tantangan dimulai, tiba-tiba saja Zai mengingatkan mereka. Di pengundian kartu kedua, Zhou dan Zhu mendapatkan kartu yang sama dan mendapatkan tantangan berpelukan sambil berguling di lantai selama 30 detik. Dan di pengundian terakhir, Yusi dan Shen mendapatkan kartu yang sama. Mereka juga mendapatkan tantangan saling menatap selama 30 detik. Ketika tantangan mulai dilakukan, Luyan yang melihat mereka saling menatap tampak tidak tenang sambil mengingat perkataan Yusi yang ingin bersaing mendapatkan cinta Shen. Sampai membuat Luyan menggenggam dengan erat soda yang dipegangnya. Di pertengahan malam, Luyan yang tidak bisa tidur duduk seorang diri di luar sambil minum bir. Di saat yang bersamaan, Shen datang menghampirinya. Saat itu, Shen berterima kasih karena telah membantunya mengakhiri permainan sebelumnya. Luyan juga meminta maaf karena dia tidak bisa mengendalikan emosinya saat melihat Shen dan Yusi berdekatan. Di malam itu, mereka memperjelas semua kejanggalan yang telah terjadi beberapa tahun ini. Luyan iri kepada Yusi karena ketika Shen kesulitan di Jerman, hanya Yusi yang ada bersamanya. Sebenarnya setelah mereka putus, Luyan berkali-kali ingin pergi ke Jerman menjenguk Shen. Namun visanya ditolak karena pernah berurusan dengan kepolisian di sana. Shen juga menyesali telah memutuskan hubungannya dengan Luyan saat itu. Sehingga di malam hari, Shen menelpon Luyan 2 kali. Namun Luyan tidak menjawab panggilan tersebut karena dia sedang mabuk. Dan ketika paginya, Luyan juga tidak mendapatkan riwayat panggilan dari siapapun. Luyan kemudian menanyakan apa yang akan dibicarakan Shen jika di malam itu dia menjawab telepon tersebut. Shen tidak menjawab apapun dan langsung mencium Luyan, membuat mereka saling berciuman. Dan malam itu pun mereka habiskan dengan penuh cinta. Keesokan harinya ketika mereka bangun, Shen baru sadar bahwa ada kamera yang menyorot mereka, membuat Shen dan Luyan bergegas pergi ke studio untuk menghapus rekaman dari kamera tersebut. Kamera itu adalah untuk melihat reaksi ketika mereka melewati lorong. Namun semalam mereka malah lupa menutupi tirai kamarnya. Namun ketika mereka sampai di studio, mereka terhalang oleh Si Yu dan Pak Zhang yang juga ingin melihat hasil rekaman setiap kamera. Namun berkat kecerdikan Luyan, dia mengajak mereka berdua untuk ikut pijat refleksi di villa itu. Dan ketika Luyan kembali, mereka berdua malu-malu yang melihat rekaman tersebut. Kemudian tantangan kedua pun akan dimulai. Berdasarkan pemilihan sebelumnya, Luyan dan Zai, Yusi dan Zhu, serta Shen dan Zhou akan menjadi teman kencan di tantangan hari ini. Saat itu ketika Luyan dan Zai akan syuting kencan mereka, Jiao merasa tidak puas jika Shen tidak ikut dan menontonnya, sehingga membuatnya mengharuskan Shen untuk ikut juga bersama Luyan dan Zai. Saat itu juga mereka mendapatkan tantangan melukis orang yang ada di sana. Shen mendapatkan nama Luyan, Luyan mendapatkan nama Zai, sedangkan Zai mendapatkan nama Shen. Dan ketika mereka selesai melukis, Zai memperlihatkan lukisannya. Dia menggambar Shen merupakan orang yang hebat dan penuh dengan aura penyihir, sedangkan Luyan menggambar Zai yang sedang berada di persidangan. Posisi Zai yang salah membuatnya memperbaiki gambar Luyan, sehingga membuat Shen sedikit cemburu karena kedekatan mereka. Ternyata Shen menggambar Luyan dengan sangat bagus dengan latar ketika Luyan yang datang menyelamatkannya di hutan beberapa saat lalu. Di sisi lain, Zhou sedang menguntit Zhu dan Yusi yang sedang berkencan. Di kencan tersebut, Zhu selalu mengeluhkan Zhou yang tidak perhatian dan tidak sepengertian Yusi. Zhou menjelaskan pada Yusi bahwa dirinya tidak menyukai Zhou yang kekanak-kanakan. Dulu Zhou menyukai Zhou yang seperti itu, tapi seiring bertambahnya umur, dia ingin Zhou berubah. Seharusnya bersikap dewasa, lembut, pengertian, dan juga memahaminya. Zhou yang juga mendengar hal tersebut sedikit menyesal dan langsung pergi dari sana. Yusi juga menyarankan kepada Zhou bahwa dia harus berbicara baik-baik dengan Zhou dan harus mengutarakan semua isi hatinya demi kebaikan hubungan mereka.
Di malam harinya, Zhu pergi menemui Zhou. Zhu ingin mengajak Zhou mempertimbangkan hubungan mereka dengan mengubah cara interaksi mereka. Namun, Zhou malah menangkap bahwa Zhu mengajaknya putus. Zhou lelah karena Zhu tidak pernah menghargai Zhou, karena setiap Zhou ingin mencoba memahami Zhu malah selalu lebih dulu memukul dan memarahi dirinya. Zhou bahkan menyarankan mereka untuk segera mengurus surat perceraian. Dia mengira Zhu malam itu mengajaknya berbicara untuk membicarakan perceraian. Padahal Zhu ingin berbaikan dengan Zhou, tetapi Zhu tiba-tiba mengiyakan hal tersebut pada Zhou. Di sisi lain, Luyan sedang mempersiapkan kamar dengan suasana yang begitu romantis. Tak berselang lama, saat itu Shen mengungkapkan perasaannya kembali dan meminta Luyan untuk kembali memulai hubungan mereka dari awal. Meski Shen tidak bisa memberikan apa yang Luyan inginkan, yaitu menikah. Tak disangka jawaban Luyan mengejutkan Shen, karena dia menerima keinginan Shen bagaimanapun status yang Shen inginkan, asalkan Luyan tetap bisa bersama dengannya. Jawaban itu pun membuat Shen sangat terharu dan sangat bahagia. Suasana romantis itu pun membuat mereka berciuman dengan begitu mesra. Dan ketika mereka sedang melakukan aksi ranjangnya, tiba-tiba saja Zhou datang dan mengetuk pintu kamar mereka. Siapa? Luyan dan Chen saat itu merasa sangat panik, dan Luyan segera membuka pintu kamarnya. Saat itu ternyata Zhou sedang mabuk berat dan galau ingin curhat kepada Luyan. Awalnya Luyan tidak membiarkannya masuk, tetapi Zhou yang mabuk langsung menerobos masuk ingin muntah. Saat itu Shen sedang bersembunyi di dalam lemari. Luyan beralasan bahwa dia mendekor kamar ini untuk mereka yang akan minum bersama. Zhou yang kembali masuk ke kamar mandi lagi segera membuat Luyan mengeluarkan Shen dari lemari. Ketika Shen mencari bajunya, tiba-tiba saja Zhou keluar dengan membawa baju Shen. Zhou yang terkejut melihat mereka sedang berdua membuatnya meminta penjelasan dari situasi itu. Ketika Shen selesai berganti pakaian, Zhou meminta tebusan skin dalam game sebagai uang tutup mulutnya. Keesokan harinya, syuting dilanjutkan dengan peserta penantang yang akan melanjutkan kencan mereka. Saat itu, Zai memilih Zhou untuk berkencan dan lokasi kencan mereka adalah di Cafe Zhu. Ketika Zhou sampai di sana, Zhou merasa sangat panik dan terus khawatir akan kedatangan Zhu. Saat itu, Zai memberitahukan pada Zhou bahwa dia harus berbicara baik-baik dan menjelaskan kesalahpahaman di antara mereka berdua dan saling memberikan kesempatan satu sama lain. Ternyata Zhou juga sudah mempersiapkan satu tangkai mawar kuning yang disukai Zhu, sekalian untuk meminta maaf padanya setelah syuting. Namun ketika Zai mengembalikan mawar sempanya itu, tiba-tiba saja Zhu merebut mawar itu. Zhou mengatakan bahwa bunga itu disiapkan untuknya. Zhu yang salah paham tidak percaya hal itu karena dia melihat bunga itu berada di tangan Zai. Langsung pergi dari sana tidak ingin mendengar penjelasan apapun. Zhou pun berusaha mengejar dan kembali menjelaskan situasi mereka dan meminta kesempatan pada Zhu untuk memperbaiki hubungan mereka. Namun Zhu tidak ingin mendengarnya dan mengingatkan perceraian mereka akan disahkan beberapa hari lagi. Di malam hari ketika Zhu, Qin dan Shen sedang mencari baju sekolah, dia menemukan buku diari Zhu dan membacanya bersama. Ketika itu, Zhu kembali menceritakan masa lalunya dengan Zhou, sampai membuat Shen dan Qin menyarankan pada Zhu bahwa dia harus mencoba mengalah dan jangan terus-terusan tidak memaafkan Zhou. Karena selama ini Zhou selalu mencoba meminta maaf pada Zhu, bahkan jika itu kesalahan dari Zhu. Keesokan harinya mereka semua akan melakukan sesi pemotretan dengan seragam sekolah mereka berdua. Saat itu Zhu memilih lokasi yang pernah dibuat perayaan ulang tahun Zhu oleh Zhu ketika SMA. Dan ketika sesi berlangsung, Zhu membawa Zhu ke tempat mereka merayakan ulang tahun dulu dan meminta maaf pada Zhu. Zhu yang terharu langsung meminta maaf pada Zhu karena dia juga telah gagal untuk menjadi suami yang baik. Dan mereka pun berciuman dengan sangat mesra. Di sisi
sisi lain, Shen dan Luyan melakukan sesi foto dengan begitu bagus dan terlihat mesra. Sedangkan si Yu dan Qin seperti orang yang tidak saling kenal dan malu-malu. Sampai ketika mereka berdua beristirahat dan terlihat akrab berbicara, barulah foto diambil dengan sangat bagus. Di scene yang berbeda, setelah Yusi dan Zai selesai melakukan sesi foto, Huan masuk dan memberikan pesanan minuman yang dipesan Zai. Saat itu, Zai memberikan semua minuman itu untuk kru yang ada di sana. Dan di sana bersamaan, Zai berbicara dengan Jiao dan membuat janji bertemu setelah sesi pemotretan nanti. Setelah Jiao pergi, Yusi menanyakan tentang tujuan sebenarnya Zai mengikuti acara ini. Yusi tidak percaya jika dia menyukai salah satu dari ketiga peserta karena mereka sudah saling kenal sejak lama. Beberapa saat kemudian, si Yu melaporkan kepada Shen bahwa Huan telah dibawa ke rumah sakit. Ketika Shen selesai menjenguk Huan, Huan dan istrinya setuju untuk mendapatkan kompensasi sesuai kontrak karena Huan yang sedang mengalami sakit. Di keesokan harinya, tiba-tiba saja Shen mendapatkan kabar bahwa Huan menggugat acara Shen dengan kompensasi istirahat 1 tahun dan gaji 12 bulan sebesar 120.000 yuan atau sebesar 260 juta rupiah. Dan parahnya lagi, syuting mereka tidak bisa dilakukan karena beberapa kru tidak mau bekerja dan merasa bahwa Shen dan timnya memeras Huan karena tidak mau membayar kompensasi pada karyawan mereka. Luyan pun kemudian menyarankan kepada Shen untuk menjadikan Zai sebagai pengacara mereka karena Zai telah memahami seluk-beluk acara mereka. Kemudian beberapa saat kemudian Zai dan Shen menunggu pihak Huan hadir ke kantor. Tak disangka saat itu istri Huan datang dengan Qin sebagai pengacara mereka. Saat itu pun Zai dan Qin bernegosiasi dengan alot. Dengan Zai yang hanya ingin Shen membayar 20.000 yuan dan Qin tetap menuntut sesuai permintaan kliennya sebesar 120.000 yuan. Di malam harinya, Zhu panik serta takut Shen dan Qin akan berselisih karena kasus ini. Ketika mereka berdua kembali ke villa, Zhu mengajak Qin dan Shen untuk mengobrol bersama dan meminta mereka berdua untuk berdamai tanpa ada selisih paham. Ternyata Shen dan Qin tidak ada masalah sama sekali di antara mereka karena mereka berdua sudah merasa ada hal yang aneh dari kasus ini karena Huan sengaja meminta Qin untuk menjadi pengacara mereka. Mereka heran karena Qin adalah pengacara baru dan ini adalah kasus pertama yang ditanganinya dan tidak mungkin untuk ditolak olehnya. Qin yakin bahwa kasus ini hanya digunakan untuk memunculkan perpecahan di antara Qin dan Shen saja. Shen juga merasa heran karena ketika dia bertemu dengan Huan dan istrinya, sikap mereka berdua sangat baik dan sederhana. Beberapa saat kemudian ketika Shen ingin beristirahat, Luyan datang dan ingin menunjukkan sesuatu kepada Shen. Ternyata Luyan ingin menunjukkan riwayat pemesanan obat yang dilakukan Huan di klinik desa Chongqing. Dan di keesokan harinya mereka bersiap untuk pergi ke desa Chongqing. Setelah mereka pergi, Jiao pun muncul seperti sudah merencanakan sesuatu. Sesampainya mereka di desa, mereka menanyakan ke orang-orang di sana mengenai klinik yang mereka cari. Tapi orang-orang di sana tidak mau membantunya dan bahkan memaksa mengusir mereka dari sana. Dan ternyata itu adalah kampung keluarga Huan. Ketika mereka kembali ke mobil, ada anak kecil yang tidak sengaja melempar bola sampai mengenai Luyan. Shen yang cerdik langsung memanfaatkan situasi itu dengan meminta anak-anak itu untuk mengantarkan mereka ke klinik terdekat. Ketika sampai di klinik tersebut, kakek Wang berusaha menolak kehadiran mereka. Sampai-sampai warga desa pun datang untuk mengusir paksa mereka dari sana. Dan di sana yang bersamaan, istri kakek Wang datang dengan mengatakan bahwa Luyan adalah suaminya, sampai mengusir warga yang ada di sana dari rumahnya. Ternyata istri kakek Wang mengidap penyakit Alzheimer yang membuatnya pikun dan lupa akan ingatannya.
Ternyata kakek Wang dulu akan menikah dengan istrinya ini, tetapi keluarga istrinya melarang kakek Wang untuk menikah dengannya karena kakek Wang dipanggil untuk berperang di barisan depan, sehingga membuat keluarga mereka takut anaknya akan kehilangan sosok yang ia cintai. Tapi ketika kakek Huan kembali dengan selamat dari medan perang, istrinya sudah dijodohkan dengan orang lain. Sampai suatu ketika suaminya telah meninggal dunia dan dia mengalami penyakit Alzheimer, kakek Huan bersedia untuk menikah dengan istrinya dan juga bersedia merawat istrinya itu. Namun istrinya yang masih menderita penyakit selalu memimpikan dan menunggu-nunggu pernikahan yang akan dilakukan dengan kakek Huang. Padahal sebenarnya mereka telah menikah saat istrinya sudah jatuh sakit. Shen yang mendengar hal tersebut membuat pandangannya akan cinta mulai sedikit berubah. Di sisi lain, Qin datang menemui Huan dan istrinya. Qin menjelaskan bahwa kondisi Huan saat ini sangat sulit untuk mendapatkan kompensasi sebesar itu. Tapi istrinya sangat bersikeras menyuruh Qin tetap memperjuangkan masalah ini, sampai membuat Huan takut akan hal yang mereka lakukan. Saat itu, Shen dan Luyan akan pergi dari rumah kakek Wang. Ketika mereka pergi, Shen tetap menanyakan penyakit yang diderita oleh Huan. Kakek Wang yang merasa bahwa Shen dan Luyan adalah orang baik dan tidak mungkin memanfaatkan dan membohongi Huan, langsung memberikan resep obat yang biasanya dipesan oleh Huan. Dan di keesokan harinya, Shen dan Zhang pergi ke rumah Huan. Saat itu, Huan nampak seperti orang yang panik. Istrinya yang juga merasa panik langsung meminta maaf dan memohon agar Shen tidak menuntut mereka balik. Shen memahami kondisi Huan. Dia sudah mengalami penyakit jantung sejak lama dan dia juga tidak boleh kelelahan. Namun karena keluarga mereka yang hanya mengandalkan penghasilan Huan, terpaksa membuat Huan memaksa bekerja. Shen juga sudah setuju dengan kompensasi yang mereka sepakati. Namun Shen heran dan menanyakan kepada mereka kenapa kompensasi yang mereka terima di keesokan harinya sudah berubah. Ternyata Huan dan istrinya dihasut oleh Jiao agar meminta mereka menuntut kompensasi sebanyak itu dan membayar pengacara Qin untuk Huan. Istrinya takut Huan akan dipenjara karena kesalahan mereka ini, meminta maaf pada Shen. Tapi Shen memaafkan mereka dan malah memberikan kompensasi 30.000 yuan dan juga mengajak istrinya Huan untuk menjadi OB di acara mereka. Beberapa saat kemudian, Shen dan Zhang memanggil Jiao ke kantornya, dan Shen dengan berani memecat Jiao dari tim mereka. Shen juga percaya hal ini dilakukan Jiao karena dimanfaatkan oleh orang lain. Jiao berani melawan dan mengira dia tidak akan dipecat karena ayahnya adalah investor utama dari acara mereka. Namun semua ini atas dasar persetujuan ayah Jiao juga, karena ayahnya tidak ingin uangnya hangus karena acara yang diinvestnya gagal tayang. Di keesokan harinya, Shen melakukan rapat dengan timnya. Shen menyarankan kepada timnya untuk membuat episode spesial yang akan menayangkan cerita cinta dari kakek Wang dan istrinya. Shen juga akan membuat pernikahan yang spesial untuk kakek Wang dan juga istrinya. Merekam proses pernikahan itu agar istri kakek Wang bisa selalu melihat dan mengenang acara pernikahan mereka. Beberapa hari kemudian acara pernikahan kakek Wang pun dilaksanakan. Kakek Wang mengenang kembali wajah istrinya yang muda dulu dan pernikahan itu terlihat sangat membahagiakan. Tetapi ketika berhadapan langsung dengan kakek, nenek Wang langsung kambuh akan penyakitnya dan tidak mengenali kakek Wang lagi. Dia takut karena dia akan menikah dengan orang lain. Tetapi dengan caranya sendiri, kakek Wang berhasil meyakinkan nenek bahwa dia adalah orang yang ditunggu-tunggu olehnya. Pernikahan itu pun terlihat sangat mengharukan dan menggambarkan rasa cinta yang mendalam serta kesetiaan cinta yang sesungguhnya. Pernikahan itu berjalan dengan lancar dan sangat mengharukan. Nenek menerima kembali dan merasa dia telah berhasil menikahi orang yang dicintainya. Meski selama ini mereka telah berdua sangat lama, kesetiaan sang kakek yang sudah dipertahankan sejak lama dan merawat nenek yang sakit membuat pernikahan itu sangat mengharukan. Setelah acara selesai, Luyan, Shen, Zhou dan Zhu pergi menginap di hotel terdekat.
Di malam harinya, Zhou terus saja bertanya pada Zhu untuk mempersiapkan jalan-jalan di keesokan harinya sebagai rasa perhatian Zhou pada Zhu dan merencanakan semuanya dengan matang. Tetapi Zhou tidak sadar akan apa yang sedang diinginkan oleh Zhu saat itu hingga membuat Zhu sedikit kesal. Dan ketika pertanyaan semuanya sudah diselesaikan, Zhou malah langsung tidur tanpa melakukan apa-apa dengan Zhu. Sedangkan di sisi lain, Shen dan Luyan terus saja bersikap romantis antara satu sama lain, hingga membuat keduanya itu menghabiskan malam romantis itu dengan penuh aksi di ranjang mereka. Di keesokan harinya, setelah Qin menyerahkan laporan kasusnya, Qin menghubungi Siyu untuk mengajaknya bertemu di malam hari. Tetapi Siyu membalas bahwa ia sedang ada urusan. Dan ketika Qin keluar dari kantornya, dia melihat Siyu yang sedang berjalan bersama Zai, dengan Zai yang memegang tangan Siyu. Kali ini kita dibawa kembali ke tahun 2014. Saat itu, Luyan memasuki kamar Shen dan langsung tidur di sampingnya. Ketika mereka sedang berpelukan sambil mengobrol, ibu Luyan pun datang untuk meminta bantuan Shen. Namun dia tidak sengaja melihat remaja itu saling bermesraan. Tapi tanpa ada rasa marah sedikit pun, ibunya langsung pura-pura tidak melihat Shen dan keluar begitu saja. Ketika Luyan juga ikut keluar, ibunya melabrak Luyan dan menanyakan perihal dia yang berada di kamar Shen. Luyan menjawab bahwa dia sudah berpacaran dengan Shen. Tapi anehnya, ibunya itu pun senang dan mengapresiasi hal tersebut. Kemudian kembali lagi ke tahun 2024. Di malam hari, Qin baru saja pulang. Saat itu Siyu juga sedang menunggunya dan mengajak Qin untuk makan bersama. Tetapi Qin merespon Siyu dengan cuek dan langsung masuk ke kamarnya. Kemudian Qin menceritakan hal tersebut pada Zhu dan Shen. Saat itu Zhu menyarankan agar Qin tidak berusaha menceritahunya sendiri. Dan Zhu menyarankan agar Zhou dan Luyan yang menceritahunya langsung pada Siyu. Keesokan harinya, Zhou dan Luyan langsung mendatangi Siyu yang sedang berlari. Dan tanpa basa-basi mereka langsung menanyakan kemana Zhou pergi kemarin. Tetapi Siyu memilih merahasiakan hal tersebut dari mereka meski mereka berdua memaksa Siyu. Dan Siyu langsung pergi dari hadapan mereka. Kemudian di malam harinya, Qin mengajak Zai untuk berbicara. Sesampainya Zai di sana, dia langsung menghampiri Qin dan langsung menanyakan perihal apa Qin yang ingin bertemu Zai malam-malam. Kemudian kita langsung dibawa ke keesokan harinya. Kali ini syuting dilanjutkan dengan para peserta yang akan saling memilih pasangan lawan jenis mereka. Dan jika mereka sama-sama memilih antara satu sama lain, maka mereka akan ditetapkan sebagai pasangan. Pemilihan pasangan akan diberikan terlebih dahulu kepada peserta penantang. Dan Yusila yang menjadi orang pertama yang akan memilih. Dia memuji sifat Qin yang tenang dan lembut. Dan Zhu adalah orang yang ramah dan baik, serta Shen adalah orang yang paling bisa memegang kendali. Namun Yusi tidak memilih siapapun di antara ketiganya, dan sisa pilihan Yusi hanyalah Zai. Yusi tidak memuji sikap Zai dan bahkan dia juga tidak memilih Zai dan memilih untuk keluar saja. Yusi seperti sudah mengetahui hal di balik layar yang sedang direncanakan Zai. Kemudian ketika giliran Zai yang akan memilih, dia tanpa segan langsung memilih Siyu sebagai orang yang akan berkencan dengannya. Ternyata ketika malam, Zai dan Qin bertemu, Qin menanyakan perihal Zai yang pergi bersama Siyu. Zai mengaku dia hanya mengajak Siyu makan dan jalan-jalan. Ternyata Zai dan Siyu memang setiap minggu mereka bertemu. Bahkan ini sudah mereka lakukan sejak SMA dulu. Saat itu giliran Siyu untuk menentukan pilihannya. Tapi sebelum Siyu mengatakan apapun, Qin sudah lebih dulu mengundurkan diri dan langsung pergi dari sana. Qin merasa bahwa Siyu dan Zai lebih cocok daripada dirinya. Dan dia tidak mau jadi penghalang bagi hubungan mereka berdua. Yang sudah 10 tahun ini mereka selalu bertemu setiap minggu. Dan saat itu Zai menengahi mereka berdua, ingin menjelaskan sesuatu pada Qin. Tetapi Qin malah langsung lari dan tidak mau mendengarnya. Melihat Qin yang bersedih membuat Zhu langsung ingin menghabisi Siyu.
Kemudian Siyu mengajak Zai ke pantai. Di sana Siyu menanyakan tentang semua hal yang diketahui oleh Qin. Dan ternyata saat itu Siyu dan Zai pergi ke psikiater untuk memeriksa rutin kondisi Zai. Ternyata Siyu setiap minggu menemani Zai untuk pergi ke psikiater. Ternyata di masa lalu Zai adalah anak yang tidak diterima oleh ayahnya karena dia perempuan. Sehingga ayahnya menceraikan ibunya yang membuat ibunya membesarkan Zai sendirian. Tapi Zai dituntut untuk menjadi anak yang sempurna agar bisa mengangkat derajat keluarga. Ibunya menaruh harapan yang sangat besar dan menuntutnya untuk menjadi yang terbaik dengan cara kekerasan. Zai yang tidak tahan akan apa setiap hari yang dia rasakan, di hari itu dia berani melawan dengan ibunya dan melarikan diri dari rumah. Namun saat itu, Siyu tidak sengaja melihat keributan tersebut, sehingga Siyu mengikuti Zai yang bersedih. Ketika Zai berada di pantai dan berusaha untuk bunuh diri, Siyu mencoba untuk menyelamatkan Zai. Dia berusaha untuk menyemangati Zai dan berjanji tidak akan memberitahukan siapapun tentang masalah yang dialami olehnya. Dan beberapa tahun setelahnya, Zai bertemu dengan Siyu. Saat itu, Zai selalu menyakiti dirinya sendiri untuk menahan rasa depresi yang ia rasakan. Siyu menyarankan pada Zai agar ia pergi ke psikiater untuk mengatasi masalah ini. Tetapi Zai tidak berani pergi sendirian. Sejak saat itulah Siyu setiap minggu bertemu dengan Zai untuk menemani dirinya. Dan sekarang Zai yang sudah sangat nyaman dan terus ditemani oleh Siyu mengungkapkan perasaannya pada Siyu. Namun saat itu Siyu menolak Zai karena dia memiliki orang yang ia cintai. Saat itu Luyan mengajak Shen untuk makan bersama, tapi Luyan seperti orang yang sangat bingung. Ternyata ayah Shen meninggal dunia dan membuat Luyan agak sulit untuk memberitahukan hal tersebut. Namun Luyan tetap meyakinkan Shen bahwa dia akan selalu berada di sisi Shen. Tetapi saat itu Shen merasa sedih dan ingin pulang saja. Ketika sampai di rumah, Luyan memberikan perhatian penuh pada Shen. Dia bahkan memasak untuk Shen dan menyuruhnya untuk beristirahat. Ketika sendirian, Shen kembali membuka pesan yang dikirimkan oleh ayahnya. Tapi pesan tersebut tidak satu pun dibalas oleh Shen. Karena dia merasa kesal pada ayahnya yang menikah lagi dengan orang lain setelah ibunya meninggal. Shen merasa sedih dan menyesal karena telah mengabaikan ayahnya. Ternyata Shen membenci ayahnya karena dirinya yang sedari kecil sering sekali mendengar keributan antara ibu dan ayahnya. Dan ketika Shen beranjak dewasa, dia kehilangan ibunya yang meninggal dunia. Di hari meninggal ibunya, Shen merasa sangat sedih, tapi dia kecewa kepada ayahnya yang terlihat lega di hari itu. Ayahnya juga memegang tangan wali kelas Shen sendiri. Hal itulah yang membuat Shen sangat membenci ayahnya sampai dia mengabaikan seluruh perhatian dari ayahnya. Luyan yang menenangkan Shen saat itu meminta Shen agar menjadi orang yang memberikan pidato di hari pemakaman ayahnya, supaya ayahnya bisa mendengar semua perkataan perpisahan yang baik dari putrinya. Kemudian di keesokan harinya upacara pemakaman ayah Shen pun dilakukan. Ketika Shen sedang melakukan pidatonya, dia memuji ayahnya dan mengatakan semua hal baik di hadapan semua orang. Tetapi hal yang tidak disangka pun terjadi. Ayah Shen muncul di sana dan bertepuk tangan sampai merasa senang akan pidato yang anaknya berikan itu. Dia berterima kasih pada Shen karena telah menerimanya sebagai ayah. Bahkan ayahnya juga berterima kasih pada Luyan karena berkat dia, acara ini terlaksana dengan skenario yang sangat sempurna. Shen yang merasa kesal dengan ayah dan Luyan pun langsung pergi meninggalkan tempat itu. Luyan menjelaskan bahwa dia ingin memberitahukan hal itu sebelum Shen naik berpidato. Tapi Shen tetap memaksa pergi. Ayahnya juga berusaha mengejar Shen dan menjelaskan bahwa hal itu terpaksa ia lakukan karena dia merindukan Shen. Di sela-sela keributan itu pun, istri kedua ayah Shen yaitu Bu Fang muncul dan mengungkapkan segala kekecewaannya kepada suaminya itu. Karena dia telah merawat suaminya sampai kehilangan pekerjaannya. Tetapi ayah Shen meninggalkan Bu Fang ke luar negeri untuk berobat. Tapi di sana dia sudah memiliki pacar baru. Keributan pun terjadi antara Bu Fang dengan pacar barunya. Shen yang tidak tahan mendengarkan itu langsung pergi meninggalkan mereka semua. Tetapi keributan tersebut membuat mereka tidak sengaja melemparkan mic sampai mengenai kepala Shen.
Di malam harinya ketika Shen baru tersadar di rumah sakit, Luyan yang menemani Shen langsung meminta maaf karena kejadian hari itu. Luyan mengaku dia baru mengetahui paginya ketika dia ingin mengecek dekorasi. Ayahnya memohon kepada Luyan karena ini merupakan kesempatan besar baginya untuk bertemu dengan putrinya. Karena kondisi kesehatan ayah Shen belakangan ini semakin memburuk. Luyan yang di malam harinya mendengar Shen menyesal setelah mengabaikan ayahnya menganggap bahwa ini adalah hal yang bisa membuat kedua ayah dan anak ini memperbaiki hubungan mereka. Namun, Shen malah marah dengan sikap Luyan itu. Luyan berusaha meyakinkan Shen untuk berdamai dengan ayahnya. Tetapi, Shen malah mengungkapkan penyebab sebenarnya dia yang sangat membenci ayahnya. Bahwa ibunya meninggal bukan karena sakit, melainkan bunuh diri karena ayahnya yang meminta ibu Shen bercerai dengannya sebab dia sudah tidak mencintai ibunya. Shen yang tidak ingin diganggu meminta Luyan untuk meninggalkannya sendirian karena ia ingin menenangkan diri. Tetapi Luyan tetap menunggu Shen di luar rumah sakit. Keesokan harinya, Yusi datang menjenguk Shen. Di sana, Yusi menanyakan perihal Luyan yang telah menimbulkan masalah lain lagi untuk Shen. Yusi terus mengasihani Shen yang terus saja dilukai hatinya oleh Luyan. Yusi mengaku bahwa dia tidak ingin melihat Shen yang terus terluka. Saat itu Yusi mengungkapkan perasaannya pada Shen bahwa dia sudah menyukai Shen sejak mereka mengikuti lomba sewaktu kuliah. Tetapi karena Luyan yang melamarnya di hari itu membuat Yusi menyerah untuk mengejar Shen. Lalu ketika Yusi mengetahui dia sekamar dengan Shen di Jerman, hatinya senang karena mengetahui Shen tidak menikah dengan Luyan. Dan ketika Yusi melihat Shen bahagia saat menelpon dengan Luyan, membuatnya memutuskan kembali untuk tidak mengganggu dan menghancurkan hidup Shen. Bahkan Yusi diam-diam mendoakan Shen agar terus bahagia. Tetapi ketika melihat Shen yang sudah putus dengan Luyan, Yusi merasa sedih karena perempuan sebaik Shen disia-siakan begitu saja oleh Luyan. Namun meski sudah putus dan terus ada masalah di antara mereka, Luyan dan Shen terus saja berbaikan. Hal itu pun membuat Yusi mengatakan kepada Luyan bahwa dia menyukai Shen dan bersedia bersaing dengan bersih untuk mendapatkan Shen dari Luyan. Shen pun kesal mendengar hal itu karena ia baru mengetahui jika ternyata persaingan di antara mereka sudah terjadi sejak lama dan membuat Luyan terus saja cemburu setiap kali Yusi dan Shen dekat. Shen juga mengungkapkan bahwa dia sangat menyukai Luyan karena selama ini keributan di antara mereka terjadi akibat saling salah paham. Di saat yang bersamaan pun perawat datang mengantarkan makanan pemberian dari Luyan. Kemudian ketika Yusi keluar dari rumah sakit, dia mendatangi Luyan yang masih menunggu Shen di dalam mobil, memberikan selamat pada cinta mereka yang keras seperti emas. Di keesokan harinya, Shen dan Luyan sedang berada di villa untuk melihat hasil rekaman pernikahan kakek Wang. Tak berselang lama, pacarnya ayah Shen yang bernama Fei menelpon Luyan dan memberitahu mereka bahwa ayah Shen sudah sangat sekarat di rumah sakit. Ketika mereka sampai di rumah sakit, Kak Fei meminta Shen untuk melihat dan berbicara sebentar dengan ayahnya. Ayahnya juga takut untuk meminta Shen menjenguknya, sebab takut kejadian yang sama seperti upacara pemakaman akan menyakiti hati anaknya. Ayah juga terus memanggil nama Shen ketika dirawat di rumah sakit. Lalu saat Shen masuk, ayahnya meminta maaf pada Shen dan saling bercerita tentang kebahagiaan mereka di masa lalu. Saat itu ayahnya meminta Shen untuk memeriksa cahaya putih yang dilihatnya. Ketika Shen berbalik badan, setelah memeriksa cahaya tersebut, ayahnya sudah meninggal dunia. Keesokan harinya, Shen dan Luyan sedang berada di danau. Shen mengungkapkan bahwa sekarang dia hanya memiliki Luyan seorang. Saat itu mereka juga sudah lebih saling menyayangi satu sama lain. Luyan juga berjanji akan terus berusaha menyesuaikan diri dengan Shen dan tetap memahami Shen dengan berada dan berpikir dengan sudut pandang Shen agar hubungan mereka selalu akan menjadi bahagia. Dan mereka juga saling berterima kasih karena telah menyukai dan saling memberikan kesempatan untuk cinta mereka. Dan mereka pun berciuman dengan sangat mesra.
Keesokan harinya, kencan akan dilanjutkan dengan pemilihan pasangan sebelumnya. Shen dengan Luyan, Zhu dengan Zhou, dan Xiyu dengan Zai. Tapi beberapa saat kemudian Xiyu menemui Shen untuk membatalkan kencannya dengan Zai dan meminta sedikit bantuan Shen untuk memujuk Qin kembali mengikuti acara itu. Saat itu Shen menelpon Qin untuk melakukan syuting ulang tentang persahabatan mereka. Untungnya Qin percaya dan langsung mau melakukannya. Beberapa saat kemudian, Qin datang ke lokasi syuting yang sangat indah. Dan tak berselang lama, Xiyu pun ada di sana. Saat itu, Xiyu menjelaskan hubungan sebenarnya antara dirinya dengan Zai. Xiyu mematikan mikrofon dan menceritakan semuanya pada Qin. Ternyata sebelum ini, Xiyu telah bertemu dengan Zai untuk memberitahunya bahwa dia mencintai Qin dan meminta izin padanya agar rahasia ini bisa diberitahukannya pada Qin. Setelah Qin mendengar semua itu, Xiyu juga mengungkapkan perasaannya bahwa sejak dulu dia sudah menyukai Qin. Tapi karena keberaniannya yang sangat kecil, membuatnya berkali-kali gagal untuk mengungkapkan cintanya pada Qin. Xiyu juga tidak peduli meski Qin sudah pernah bercerai dengan seseorang. Qin yang mendengar semua itu merasa sangat terharu dan sedih karena selama ini perjalanan cinta Qin yang berliku-liku diakhiri dengan hadiah cinta yang sangat ia impikan juga sejak dulu. Ternyata Qin sejak dulu juga mencintai Xiyu secara diam-diam dan Qin pun menerima dengan senang hati cinta yang Xiyu utarakan dan mereka pun berciuman dengan perasaan yang penuh cinta. Keesokan harinya, acara Kembalilah Kasih resmi ditayangkan secara publik di televisi. Kemudian ketika Xiyu sedang bersiap-siap untuk syuting reaksi mereka menonton acara itu, Zai datang mengembalikan kunci mobil Xiyu yang dipinjamnya kemarin. Kemudian ketika syuting reaksi mereka akan dilakukan, mereka semua terlihat sangat bahagia dengan saling bercerita dan mengobrol bersama sambil menonton acara mereka yang sudah tayang di TV. Dan ketika Zhou terus menceritakan hal konyol Luyan ketika awal-awal mereka syuting saat hubungannya dengan Shen sedang bermasalah, Luyan tak tahan dan malu mendengarnya. Langsung ingin pergi dari sana beralasan dia ingin membeli kue untuk mereka. Tetapi karena mobilnya sedang diservis, Luyan meminta mobil Xiyu yang kebetulan diparkir di depan. Tetapi saat itu Zai terlihat panik ketika Luyan akan menaiki mobil Xiyu. Kemudian saat Luyan pergi, mereka semua terlihat senang dan sangat bahagia, saling bercerita dan tertawa bersama. Di sisi lain, Luyan juga sedang dalam keadaan bahagia ketika menyetir. Namun ketika berlawanan arah dengan mobil lain di tikungan, Luyan terkejut karena rem mobil Xiyu yang mendadak tidak berfungsi. Saat itu, Luyan dibawa ke rumah sakit dan diminta tanda tangan keluarga oleh dokter untuk dilakukan operasi. Luyan mengalami patah tulang rusuk di beberapa bagian yang membuatnya harus segera dioperasi. Tetapi, Shen saat itu tidak bisa langsung menandatangani surat tersebut karena dia bukan anggota keluarga. Dan operasi harus ditunda sampai ada persetujuan dari keluarga Luyan. Shen merasa tidak berdaya karena dia tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah operasi selesai, dokter mengabarkan kembali bahwa operasinya berjalan dengan lancar. Namun Luyan masih belum sadar dan mengalami koma karena pendarahan di otaknya. Dan bisa saja terancam pembedahan otak jika perkembangan pemulihannya tidak optimal. Kemudian ketika Xiyu dan Qin berada di rumah, Xiyu sedikit curiga dengan kecelakaan yang dialami Luyan karena dia selalu merawat mobilnya tanpa ada kerusakan apapun. Xiyu menduga bahwa Zai yang telah melakukan sesuatu hal pada mobilnya. Ketika Xiyu meminta izin untuk memberitahu rahasia Zai pada Qin, Zai meminta pertolongan terakhir Xiyu untuk meminjamkannya mobil karena dia perlu menjemput klien. Namun, Qin tetap menyuruh Xiyu untuk berpikir positif. Meski begitu, bukti kecelakaan pun semuanya sudah hancur berkeping. Di rumah sakit, Shen terus saja menjaga Luyan dan terus saja menangis di sisinya sambil mengingat kenangan mereka bersama. Sampai Shen tertidur di samping Luyan. Lalu
di keesokan harinya, Yusi datang untuk menjenguk Luyan. Yusi terus saja mengingatkan Shen untuk menjaga kesehatannya dan memintanya untuk pulang mandi dan makan terlebih dahulu. Namun Shen awalnya tidak mau meninggalkan Luyan, tapi Yusi terus menjelaskan bahwa Shen juga harus menjaga kesehatan dan penampilannya. Beberapa saat setelah Shen pulang, Yusi berbicara pada Luyan bahwa dia mengkhawatirkan keadaan Shen yang tidak bahagia dengan seperti ini. Yusi terus saja meminta Luyan untuk bangun dan kembali membuat Shen bahagia, membuat tangan Luyan sedikit bergerak meski dia tidak sadar. Beberapa saat kemudian ketika Shen kembali, Yusi yang akan meninggalkan rumah sakit melihat Zai yang juga akan menjenguk Luyan dan akan membantu Shen menjaga Luyan. Namun Yusi menanyakan pada Zai dia membantu Shen karena apa? Sebab Yusi membantu Shen karena dia menyukai Shen. Yusi tahu Zai menyukai Luyan dan dia mengingatkan Zai bahwa Shen sudah bahagia dengan Luyan. Jangan sampai Zai datang untuk memperburuk suasana dengan mendekati Luyan, karena Yusi tidak segan menganggap Zai sebagai musuh jika dia merusak kebahagiaan Shen. Di malam hari, Luyan mulai sadar ketika Shen di sampingnya. Shen terus saja mengkhawatirkan Luyan. Luyan malah bercanda dengan mengatakan bahwa dia bermimpi mengejar Shen di mimpinya. Luyan juga berjanji bahwa dia tidak akan meninggalkan Shen selamanya, membuat Shen senang dan terharu dengan sadarnya Luyan. Keesokan harinya, Luyan sudah bisa pulang dari rumah sakit. Saat itu dia dijemput oleh ayah dan ibunya. Ketika sampai di rumah, Shen terus saja membantu Luyan membersihkan diri dan membantunya bercukur. Sampai-sampai hal tersebut membuat mereka berdua bermesraan dan berciuman. Beberapa hari kemudian, acara Kembalilah Kasih mulai viral di mana-mana dan mendapat pengakuan serta komentar yang baik dari para netizen. Tim acara pun berencana akan melakukan siaran langsung karena itu adalah permintaan paling banyak dari para penonton. Sampai mereka memutuskan bahwa akan diadakan siaran langsung pada akhir pekan dan Chen berharap agar rencana mereka ini tidak bocor ke siapapun. Keesokan harinya, mereka semua melakukan siaran langsung dan tanya jawab dengan para penonton. Saat itu mereka live dengan pasangan masing-masing. Dan setelah selesai melakukan sesi tanya jawab itu, mereka semua berkumpul untuk menutup siaran langsung yang telah mereka lakukan dengan lancar. Tapi tiba-tiba saja sebelum live selesai dilakukan, Liqi datang secara tiba-tiba dan menampar Qin di hadapan semua orang. Si Yu yang tidak terima Qin disakiti memukul balas Liqi di depan kamera. Shen yang panik langsung menyuruh siaran langsung segera dimatikan. Ternyata Zai adalah orang yang menemui Liqi di malam harinya dengan menghasutnya dan memberitahu bahwa Qin mengikuti acara itu karena dia menyukai seseorang. Liqi yang mendengar hal itu menuduh ini adalah alasan Qin tidak mau punya anak dengannya, membuatnya panas dan ingin membalas dendam. Di ruang rapat, Shen dan tim meyakini bahwa ada orang dalam yang membantu Liqi sehingga dia bisa mengetahui lokasi acara siaran langsung mereka. Di sisi lain, si Yu yang memukul Liqi di depan kamera langsung melakukan klarifikasi. Dan di saat yang bersamaan, video pada saat mereka semua menghakimi Liqi karena menyakiti Qin viral. Tapi video tersebut digoreng oleh media bahwa mereka semua mengancam Liqi karena Liqi masuk secara tiba-tiba ke siaran langsung mereka. Shen yang mengetahui hal itu marah karena Liqi bisa membalikkan fakta dan mempersiapkan semua rencananya dengan begitu matang. Shen juga meyakini bahwa ada orang dalam tim mereka yang membantu Liqi, sehingga membuat Shen dan Luyan merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Shen dan Zhang memberitahu timnya bahwa mereka tidak bisa melakukan syuting karena tidak bisa dilanjut. Dan di saat yang bersamaan, Luyan masuk memberitahukan bahwa dia sudah bertemu dengan blogger yang mengunggah video analisis masalah mereka dengan Liqi. Dan Luyan memberitahu bahwa orang yang menyuruh blogger tersebut ada di dalam tim Shen dan dia memiliki bukti di dalam flash disk. Lalu ketika Luyan ingin menunjukkan bukti tersebut, Shen menghentikannya karena dia tidak ingin melihat hal tersebut dan percaya bahwa timnya tidak mungkin mengkhianati mereka. Luyan yang mendengar hal itu marah karena hal ini mengakibatkan syuting dan penayangan acara mereka ditangguhkan. Sebab Luyan telah rugi karena dia telah berinvestasi banyak di acara ini. Mereka berdua pun berdebat dengan sangat hebat dan Luyan juga akan memperpanjang masalah ini ke ranah pengadilan.
Saat itu Luyan memanggil Zai ke ruangannya. Luyan meminta Zai untuk membuat perjanjian kompensasi dengan Shen. Zai pun berpura-pura meminta kepada Luyan agar tidak marah kepada Shen karena hubungan mereka tidak mudah untuk disatukan dan baru saja membaik. Kemudian ketika sampai di villa, Zai melihat sudah tidak ada lagi kamera yang tersebar di sana. Alhasil ia langsung menemui Shen. Kali ini Zai mempertanyakan kembali perihal keseriusan Shen yang ingin menghentikan syuting. Ia juga mendapati Shen yang bersedih akan masalah yang terjadi. Bahkan Shen juga kembali mengungkit perihal Huan dulu yang membuat acara mereka terhenti. Shen juga menceritakan kehebatan Liqi yang tidak mungkin mempersiapkan perencanaan kamera, bahkan merubah opini netizen tentang mereka yang mengancam Liqi. Shen meyakini bahwa Liqi dibantu oleh orang dalam di acara mereka. Dan ada orang yang menghasut timnya untuk merusak acaranya demi penawaran yang lebih menggiurkan. Zai yang mendengar hal itu tetap meminta Shen untuk berpikir baik dengan timnya. Jangan menuduh tanpa bukti. Tapi Shen mengungkapkan bahwa dia sudah memiliki bukti semuanya. Dan pelakunya adalah Zai. Ternyata sebelum ini Shen sudah mengetahui bahwa pelakunya adalah Heming dari bukti yang Luyan berikan. Dia yang menyuruh para blogger untuk mengiring opini netizen ke arah yang tidak baik. Shen paham bahwa Heming adalah orang yang berambisi dan dia sebelum ini sudah merencanakan acara ragam berikutnya dan yang akan menjadi produsernya adalah Heming. Shen menanyakan siapa yang menyuruh Heming melakukan hal itu dan dia menganggap bahwa hal ini tidak pernah terjadi jika Heming memberitahukan kebenarannya. Heming pun mengaku dia diminta oleh Zai untuk melakukan semua ini sebab Heming diiming-iming akan diberikan proyek baru dan akan menjadikannya seorang produser setelah rencana Zai sukses dilakukan. Zai juga mengatakan bahwa Heming tidak akan pernah jadi produser karena dia yang berada di balik bayang-bayang Shen. Zai yang mendengar semua cerita Shen masih berusaha membela diri. Dia beralasan bahwa dia difitnah oleh Heming. Namun Shen terus saja mengungkapkan fakta-fakta bahwa dialah dalang di balik semua ini. Zai yang tidak bisa mengelak pun mengakui hal itu. Zai bahkan senang karena meski Shen tahu siapa dalangnya, acara Shen sudah terlanjur rusak dan hubungannya dengan Luyan pun juga ikut rusak. Shen yang sedih menanyakan alasan Zai melakukan semua itu padanya. Tetapi Zai malah tertawa dan memfoto Shen. Dia senang bisa melihat ekspresi Shen yang sedih dan putus asa seperti ini. Ternyata Zai melakukan itu semua karena dia ingin membalas dendam pada Shen. Sebab Shen telah merebut Luyan darinya. Karena sebelum Shen pindah sekolah, Zai adalah orang yang paling akrab dengan Luyan. Namun semuanya berubah ketika Shen pindah ke sekolah mereka. Bahkan ketika Luyan dan Shen baru saja putus, Zai ada di sisi Luyan menemaninya. Ternyata di malam itu, Zai lah yang menghapus riwayat panggilan dari Shen yang ingin meminta maaf pada Luyan. Zai kecewa pada Shen karena setelah Luyan putus, dia berinisiatif menjadi penasihat hukum Luyan dan bersedia dibayar murah dengan pekerjaan yang berat. Bahkan mereka sudah mulai sangat akrab. Namun kembalinya Shen dari Jerman membuat usaha Zai sirna begitu saja. Shen yang mengetahui bahwa Zai yang mengikuti acara karena Luyan mempertanyakan dia yang merusak hubungan Siyu dan Qin. Zai mengaku bahwa Siyu adalah miliknya karena selama beberapa tahun ini hanya Siyu yang menemaninya. Tapi karena acara Shen, Siyu memiliki kesempatan untuk kembali mendekati Qin. Zai juga mengakui bahwa dia yang membuat rem mobil Siyu rusak. Karena Zai ingin memberikan hukuman pada Siyu sebab dia telah menolak kesempatan untuk bersama dengan Zai. Zai juga senang meski dia sudah mengungkapkan semuanya, Shen tidak memiliki bukti apapun untuk menuduh Zai. Bahkan Zai bahagia karena acaranya telah rusak dan hubungannya dengan Luyan juga sudah hancur. Tapi di saat bersamaan Luyan keluar dari ruangan di sana dan langsung menyangkal perkataan Zai. Luyan juga memarahi Zai karena dia yang telah merusak acara, membuat investasinya sia-sia. Dan juga memarahinya karena Zai berani untuk mencoba membunuh Siyu. Namun Zai malah senang karena acara mereka telah hancur dan tidak ada yang bisa mereka lakukan. Tapi ternyata Shen sudah mempersiapkan kamera di tempat sendok dan semua itu terekam ke studio mereka yang dilihat oleh timnya. Zai yang tidak habis pikir dengan perencanaan yang dilakukan oleh Shen membuatnya mengambil pisau di sana dan mencoba membunuh Shen.
Di malam harinya, ketika Zhu dan Zhou sedang duduk di villa, mereka menemukan desain acara lamaran di sebuah kertas. Mereka mengira itu rencana Luyan. Oleh karena itu, mereka berdua memastikan dan menanyakan langsung pada Luyan supaya hubungan mereka terselamatkan dari lamaran yang sudah terjadi seperti dulu. Kemudian ketika Zhu menemui Shen, dia panik mengatakan hal itu. Sedangkan di sisi lain, Luyan mengaku tidak merencanakan hal tersebut karena dia sudah bersusah payah untuk memperbaiki hubungan mereka. Ternyata itu semua adalah rencana yang Shen buat karena dia takut kehilangan Luyan. Hal ini dia rasakan terutama saat Luyan koma selama 2 hari. Dunia seperti berhenti dan hampa. Shen juga bersyukur karena Luyan kembali sembuh seperti semula. Dia baru menyadari bahwa Luyan telah berusaha 99 langkah untuk hubungan mereka. Tapi kali ini langkah terakhir akan ditutup oleh Shen untuk menyempurnakan hubungan mereka. Di sisi lain, Luyan dan Zhou mengira ini adalah rencana Xiyu. Tapi karena Zhou telah terlanjur mengatakannya pada Shen, Luyan panik jika Shen mengetahui rencana itu adalah rencana Luyan. Di malam hari, ketika mereka makan malam, Luyan terlihat seperti orang tidak tenang. Dan di restoran tersebut kebetulan juga ada menu pernikahan bahagia. Sampai ada iringan musik romantis sebagai kejutan. Luyan takut Shen mengira semua itu adalah rencananya untuk melamar Shen. Padahal iringan musik itu untuk orang yang berada di belakang mereka yang juga memberikan kejutan lamaran. Kemudian ketika Shen di villa, Luyan mendatangi Shen di kamarnya. Luyan meminta maaf karena hari ini dia terlihat aneh. Dan dia juga mengaku jika perencanaan yang ditemukan oleh Zhu itu bukan miliknya. Bahkan Luyan juga memberikan cincin lamarannya dulu kepada Shen sebagai bukti bahwa dia tidak berencana melakukan lamaran lagi. Takut hubungan mereka akan hancur seperti sebelumnya. Di keesokan harinya, Zhu merasa panik karena dia telah hamil. Dia tidak senang sama sekali karena dia belum siap menjadi ibu yang baik. Karena dia tidak mau jika badannya berubah dan tidak akan cantik lagi. Bahkan dia takut hormonnya jadi tidak stabil yang akan membuat hubungan mereka menjadi seperti dulu. Dia juga mengkhawatirkan kondisi bayinya tidak sehat karena dia belum siap untuk menjadi ibu. Tetapi Zhou menenangkan Zhu serta mengajak mereka belajar bersama-sama untuk menjadi orang tua yang baik karena Zhou sangat senang istrinya itu hamil. Keesokan harinya, Zhu dan teman-temannya panik karena mengira Zhou kabur untuk menenangkan diri. Sebab Zhu yang hamil dan memarahi Zhou terus-menerus. Sehingga membuat Zhu memutuskan untuk syuting episode terakhir mereka dibuat di rumah sakit. Karena dia berencana mengaborsi anaknya itu demi kebaikan hubungan mereka. Keesokan harinya, syuting episode terakhir pun dimulai. Saat itu Qin dan Xiyu memilih lokasi di villa. Mereka berdua pun memasak begitu romantis bersamaan. Keadaan itu jauh berbeda seperti saat mereka awal bertemu. Di sisi lain, Zhou pulang ke villa. Heming yang terkejut langsung mempertanyakan kemana Zhou pergi kemarin. Ternyata Zhou pergi mengikuti kursus pelatihan ayah. Hal pertama yang dilakukan pun adalah merasakan sakit saat melahirkan. Di sana Zhou mengira dia sehat dan meminta langsung ke level 10, membuatnya pingsan di tempat itu. Dan ketika dia tersadar, baterai HP-nya kehabisan daya. Oleh karena itulah dia tidak mengetahui ada panggilan masuk. Heming memberitahu Zhou bahwa lokasi syuting mereka hari ini adalah di rumah sakit bersalin. Zhou yang panik langsung berlari ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Zhou baru saja keluar dari ruangan kandungan. Membuat Zhou menyesal karena dia terlambat dan tidak memberitahu kemana dia pergi kemarin. Meski Zhou masih ragu untuk menjadi orang tua, ternyata Zhou hanya memeriksa kehamilannya. Membuat Zhou sangat senang dan bersyukur karena anaknya selamat. Zhou juga berjanji akan terus menemani Zhou seumur hidupnya. Di sisi lain, Luyan yang baru saja sampai di lokasi syuting mengira ini adalah lokasi syuting Xiyu. Dan saat itu, Shen muncul dengan sangat cantik memakai gaun putih. Melihat kecantikan tersebut membuat Luyan merasa begitu terpukau. Ia juga segera menghampiri Shen.
Kali ini Shen benar-benar tersadar jika kehadiran Luyan mengubah semua hal yang ada di pikirannya tentang sebuah hubungan. Shen juga sangat berterima kasih sebab Luyan sudah selalu mencintai dirinya. Alhasil, Shen langsung melamar Luyan menggunakan cincin yang pernah Luyan gunakan untuk melamar dirinya. Menyaksikan semua itu membuat Luyan merasa sangat terharu. Ia juga langsung menerima lamaran Shen dan berlutut di hadapannya serta memakaikan cincin tersebut di jari manis Shen. Momen indah itu pun membuat mereka berdua saling berciuman untuk merayakan kebahagiaan tersebut. Beberapa hari kemudian mereka pun sama-sama berlibur jauh dari hiruk-pikuk kota ke pedesaan untuk menikmati pemandangan desa yang sejuk dan damai. Tamat ending yang sangat membahagiakan. Jadi itulah pembahasan drama Cina Go Back Lover 1-24. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai sekarang ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.